Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pimpinan dan penyertaan-Mu dari hari ke hari. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang Engkau selamatkan dan tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi setiap harinya firman-Mu itu yang menuntun dan menyertai akan kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, ketika kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu pada hari ini, ya Tuhan, ya Allah Roh Kudus, biar juga Engkau yang bantu, pimpin dan sertailah, supaya rindu kami sama-sama dapat menangkap apa yang menjadi firman-Mu, dan biarlah itu yang juga boleh semakin membentuk akan kehidupan kami, untuk juga boleh memuliakan Engkau. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini terdapat dari Yunus 3. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan ayat 1 sampai yang ke-6 dan juga ayatnya yang ke-10. Yunus 3. Pertobatan Niniwe, ayat 1 sampai yang ke-6. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian: Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabun. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkan jubahnya, diselubungkannya kain kabun, lalu duduklah ia di abu. Ayat yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Andai saja, 2 kata yang merupakan ungkapan seseorang saat ia merasa bersalah, mengapa ia tidak menggunakan kesempatan yang datang kepadanya. Andai saja saya mendapatkan kesempatan yang kedua kalinya, maka saya akan berbuat ini dan itu. Andai saja saya mendapatkan kesempatan yang kedua kalinya, maka saya akan berbuat lebih baik lagi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesempatan benar, itu tidak selalu datang untuk yang kedua kalinya. Kesempatan memang bisa saja berulang, tetapi kesempatan ada batasnya. Kesempatan tidak akan datang selamanya. Pada suatu saat, kesempatan akan tertutup. Dalam bagian Yunus 3 pada hari ini, bagaimana kita melihat Yunus dan juga bangsa Niniwe yang diberikan kesempatan untuk yang kedua kalinya daripada Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan kepada mereka. Kasih Allah mengalahkan dosa dan kejahatan manusia. Allah memberikan Yunus kesempatan pelayanan yang kedua, meskipun kita dapat melihat di pasal yang sebelumnya bagaimana Yunus yang telah gagal meresponi akan panggilan Allah. Dan juga Allah memberikan kesempatan yang kedua kepada bangsa Niniwe untuk bertobat agar mereka tidak dihukum oleh Allah. Lalu bagaimana respon mereka terhadap kesempatan yang diberikan Allah ini? Di dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa Yunus pun segera taat di dalam panggilan Allah, dan bangsa Niniwe pun juga bertobat dari kehidupan mereka yang berdosa. Setelah mendapat perintah dari Allah untuk kembali melayani, maka Yunus tidak berputar lagi atau kabur ke daerah yang lain, tetapi ia segera pergi ke bangsa Niniwe.
Di ayat yang keempat kita dapat melihat bahwa ia menyampaikan firman yang dititipkan Tuhan kepadanya. Ia menyampaikan kepada mereka dengan kalimat yang singkat dan sederhana bahwa 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Meskipun kita melihat bahwa firman Tuhan ini ada dalam kalimat yang singkat dan sederhana, tetapi pernyataan daripada firman Tuhan ini adalah serius kepada bangsa Niniwe, di mana 40 hari lagi kesempatan, waktu yang Tuhan berikan kepada mereka untuk bertobat. Dan bagaimana respon daripada bangsa Niniwe? Sebagaimana yang tadi saya ungkapkan, mereka segera bertobat. Bahkan bersama dengan raja, dengan segala ternak mereka, mereka berkabung, berpuasa, dan meninggalkan kejahatan. Mereka bahkan dengan berseru dengan keras, memohon pengampunan Allah, dan melihat akan aksi pertobatan mereka itu. Maka Allah pun membatalkan malapetaka, hukuman yang hendak ditimpakannya kepada bangsa Niniwe. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita merefleksikan akan firman Tuhan pada hari ini? Ketika ada seruan untuk kita taat di dalam panggilan Tuhan, di dalam melayani, ataupun ketika ada seruan untuk kita bertobat, hal itu mungkin tidak mudah untuk kita serta-merta segera untuk lakukan. Apalagi ketika kita berada di dalam zona nyaman, apalagi ketika kita sudah terikat di dalam dosa. Iya sih, Tuhan memanggil saya untuk kembali lagi melayani. Dia memberikan saya kesempatan untuk melayani. Tapi kan saya harus meninggalkan zona nyaman saya untuk pergi pelayanan di tempat itu. Apalagi dengan omongan sesama, wah dia telah gagal di dalam pelayanan di masa yang lalu. Bagaimana mungkin dia akan melayani? Bagaimana kira-kira ketika ada hal yang seperti itu? Atau kalau misalnya ya, iya sih Tuhan memanggil saya untuk bertobat dari dosa saya. Tapi bagaimana ke depan? Kalau saya sudah bertobat tetapi saya jatuh lagi di dalam dosa. Karena saya sudah begitu terikat. Karena saya begitu kecanduan di dalam dosa yang ada. Bagaimana kalau saya seperti itu? Ketika Tuhan menyerukan akan ketaatan kita untuk taat di dalam panggilan pelayanan, atau ketika Tuhan menyerukan akan seruan pertobatan untuk kita segera meninggalkan dosa, sekali lagi hal itu tidak mudah karena kita harus meninggalkan zona nyaman, meninggalkan akan keterikatan kita di dalam dosa. Tetapi sebagaimana pernyataan saya di awal tadi, bahwa kesempatan yang daripada Tuhan, kesempatan yang kedua kalinya, itu tidak selalu datang. Itu adalah anugerah yang daripada Tuhan kalau kesempatan itu datang kepada setiap kita. Karena itu mari kita meresponi akan panggilannya. Kesempatan itu tidak selamanya akan datang kepada setiap kita. Kesempatan itu suatu waktu akan tertutup. Karena itu mari kita jangan tunda-tunda waktu. Segera responi akan panggilan Tuhan. Dengan kita menjawab panggilannya, dengan kita segera bertobat. Biarlah firman Tuhan ini yang juga boleh meneguhkan akan setiap kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu yang sama-sama kami renungkan, yang sama-sama kami refleksikan pada hari ini. Ya Tuhan, belajar dari Yunus dan juga bangsa Niniwe, ketika ada seruan panggilan untuk melayani, ketika ada seruan panggilan untuk bertobat, biar Tuhan, biarlah kami boleh melihat itulah kesempatan yang kedua kalinya datang kepada setiap kami. Biar dengan sungguh ya Tuhan, kami juga boleh meresponi akan panggilan-Mu itu. Kami boleh meresponi akan anugerah-Mu itu. Sebagaimana Engkau yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Ketika Engkau memberikan kesempatan yang kedua, itu pasti ada rencana-Mu yang indah untuk boleh membentuk kami anak-anak-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami bersama-sama dapat belajar dari firman-Mu pada hari ini. Sungguh kami bersyukur atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.